Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igit Rizky Alfiansyah dengan NIM 1603194152. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas akhir dari mata kuliah Merancang Interior 5 saya yang berjudul Perancangan Ulang dan Pengembangan Interior Point Lab Coworking Space Lantai 6 di Geraha Pos Indonesia Bandung dengan pendekatan perilaku. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi ada beberapa alasan saya memilih Project Point Lab Coworking Space ini. Yang pertama yaitu semakin bertambahnya para pelaku di bidang industri kreatif membuat coworking space perlu untuk dikembangkan secara konsep dan desain ruangnya, sehingga dapat memfasilitasi para pelaku industri kreatif untuk menyalurkan ide-ide kreatif serta dapat bekerja secara nyaman dan fleksibel. Yang kedua, Point Lab Coworking Space merupakan salah satu coworking space terbesar di Kota Bandung yang memiliki 3 lantai coworking yang terletak di lantai 2, 5, dan 6 dan berada di lokasi yang cukup strategis di tengah kota Bandung yang dikelilingi oleh bangunan komersil seperti kafe, restoran, hotel, kantor, sekolah, dan factory outlet. Poin yang ketiga yaitu Point Lab Coworking Space belum cukup maksimal dalam mengolah elemen interior, sehingga perlu untuk dikembangkan agar dapat memfasilitasi pengguna ruang untuk saling berinteraksi sehingga tercipta komunitas, komunikasi, dan kolaborasi antar pengguna ruang. Selanjutnya, saya menjabarkan beberapa permasalahan existing yang saya temukan pada saat saya melakukan survei. Yang pertama, fasilitas ruang yang tersedia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para pengguna. Yang kedua, variasi area kerja yang masih monoton membuat kurang adanya interaksi antar pengguna ruang. Yang ketiga, konsep desain yang belum memenuhi persyaratan coworking space dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Yang keempat, pengolahan elemen interior yang kurang tepat membuat ketidaknyamanan bagi pengguna ruang. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penerapan tema ruang yang masih kurang menggambarkan suasana dari tema yang diusung. Selanjutnya, mengenai tujuan dan sasaran perancangan. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama menciptakan fasilitas ruang yang sesuai dengan kebutuhan bagi setiap pengunjung. Yang kedua, membangun komunitas, komunikasi, dan kolaborasi antar pengguna ruang. Yang ketiga, melalui pendekatan perilaku, guna mengetahui gaya bekerja dan aktivitas masing-masing pengguna untuk mengetahui kebutuhan ruang agar dapat bekerja secara efisien dan fleksibel. Untuk sasarannya sendiri, yang pertama, orang-orang yang membutuhkan tempat untuk bekerja secara fleksibel dan saling bertukar ide dan saling berkolaborasi antar kelompok dan individu. Yang kedua, mengolah suasana ruang dengan menghadirkan suasana alami ke dalam ruang untuk menunjang aktivitas kerja. Dan yang ketiga, yaitu perancangan furnitur dengan kapasitas individu atau kelompok untuk memberikan space yang sesuai dengan kebutuhan pengguna ruang. Selanjutnya yaitu mengenai batasan perancangan. Nah, untuk batasan perancangan yang akan saya desain yaitu yang pertama Point Lab Coworking Space yang berlokasi di Gedung Geraha Pos Indonesia lantai 6 Jalan Banda nomor 30, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Yang kedua untuk luas area yang akan saya desain yaitu berkisar antara 2.173 meter persegi dari total keseluruhan luas lantai 6 yaitu berkisar antara 3.644 meter persegi. Dan yang ketiga untuk batasan ruang yang akan saya rancang yaitu ada lobby, ada workspace yang terbagi menjadi individual workspace, ada group workspace cubicle, ada private office, meeting room, lab komputer, dan shared area. Untuk refreshing area itu terbagi menjadi communal area, ada playroom, ada pantry, smoking area, dan bookroom. Dan ada juga area support space yaitu meliputi ada auditorium, ada print station, dan untuk area service areanya itu ada locker, toilet, dan janitor, dan juga ada staff room, musola, dan tempat wudhu. Selanjutnya itu mengenai metode perancangan. Nah, untuk metodenya sendiri, saya membagi menjadi beberapa hal. Nah, untuk metode pengumpulan datanya sendiri itu ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu didapat dari hasil survei dan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk data sekundernya didapat dari studi literatur, dari buku, dan dari jurnal. Dan hasil akhir dari outputnya itu yaitu laporan pengantar karya, gambar kerja, dan portofolio atau video animasi. Selanjutnya yaitu ada literatur dari standarisasi yang saya gunakan. Untuk di bagian definisinya itu ada pengertian coworking, sejarah coworking, fungsi dan tujuan dari coworking, nilai-nilai coworking, dan ada persyaratan perancangan coworking. Untuk klasifikasinya itu ada jenis-jenis coworking, kategori coworking, dan pengguna coworking. Dan untuk standarisasi yang saya gunakan itu ada standarisasi kebutuhan utama, organisasi ruang, sirkulasi, pencahayaan, pengawaan, akustik, keamanan, signage, warna, pembagian ruang, dan standarisasi dari setiap ruang yang akan saya desain.
Selanjutnya untuk pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan perilaku. Jadi yang dijabarkan yaitu mengenai pengertian perilaku, bentuk-bentuk perilaku, faktor pembentuk perilaku, aktivitas di coworking, implementasi pendekatan desain, dan kesimpulan dari pendekatan yang saya gunakan. Selanjutnya yaitu mengenai studi banding. Untuk studi banding yang pertama saya lakukan yaitu di Bandung Teknopark yang beralamat di Jalan Telekomunikasi Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, jadi Bandung Teknopark itu atau yang disingkat BTP merupakan elemen masyarakat yang harus menjadi motor penggerak bagi terbentuknya Masyarakat Informasi Indonesia atau MII sebagai bagian masyarakat informasi global melalui kreasi, inovasi, dan penggunaan informasi dan communication teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Ekonomi dan budaya berbasis pengetahuan atau knowledge-based human research atau K-worker, ekonomi, K-ekonomi, dan culture atau K-culture, baik di lingkup daerah Bandung dan Jawa Barat maupun lingkup nasional. Untuk pengguna dari Bandung Teknopark sendiri, yaitu ada pelajar SMA, mahasiswa, work entrepreneur, startup, creative planner, klien, dan kolega masyarakat umum visitor, dan ada BTPIP. Untuk fasilitas yang tersedia di Bandung Teknopark itu ada meeting room, coworking area, bengkel, lobby, waiting room, bengkel, toilet, musyola, dan pantry. Nah, untuk jam operasionalnya itu antara jam 8 sampai jam 16.30 waktu Indonesia Barat yang dibuka di hari Senin sampai Jumat. Selanjutnya yaitu ada permasalahan dan potensi dari Bandung Teknopark di Gedung D yang saya temukan. Untuk permasalahannya sendiri yaitu bangunan ini berbatasan langsung menempel dengan Gedung C yang berada di bagian timur. Terus ada juga jalan tersier yang hanya bisa diakses oleh pejalan kaki. Konsep ruang yang diterapkan pada lantai 2 tidak diterapkan pada lantai 1. Penggunaan fasilitas furnitur yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah masing-masing tim pengguna. Dan juga ada pemanfaatan pengawan alami yang kurang optimal pada area coworking. Untuk potensinya sendiri yaitu berada pada lokasi yang strategis di lingkungan Universitas Telkom, memiliki lahan yang cukup luas dan terintegrasi dengan baik. Selanjutnya untuk studi banding 2, saya melakukan survei itu di Koenko Hub Bandung yang beralamat di Jalan Dipati Ukur nomor 33 Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi Koenko Hub Bandung merupakan fasilitas komersil yang didirikan untuk menyediakan ruang bagi komunitas kreatif untuk bekerja, terhubung, dan berkolaborasi. Peluang kolaborasi akan menghasilkan dampak sosial ekonomi yang positif di masyarakat dan sekitarnya. Koenko sendiri berkolaborasi dengan anggota komunitas, individu, startup, UKM, koperasi, dan lainnya. Untuk pengguna dari Koenko sendiri itu ada pelajar SMA dan mahasiswa, ada freelancer, dan pekerja startup masyarakat umum. Untuk fasilitas yang disediakan itu ada retail, common space, lounge, lobby, dan resepsionis, meeting room, kantor sewa, toilet wanita atau pria, toilet difabel, musola, entry, event, hall, and outdoor area. Untuk jam operasionalnya itu buka di hari Senin sampai Jumat, pukul 9 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu jam 9 sampai jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, saya menemukan beberapa permasalahan dan potensi. Untuk permasalahannya itu lokasinya yang memiliki lahan tidak terlalu besar, sehingga pada area parkir tidak dapat memberikan ruang bagi kendaraan pengguna yang akan memarkirkan kendaraan. Kolom bangunan yang terlalu banyak berada pada koridor tengah dan sisi bangunan, sehingga mengganggu akses jalan dan sirkulasi. Untuk batas bangunan timur laut berbatasan langsung dengan pohon yang rimbun, sehingga dari arah timur laut cahaya tidak optimal masuk. Untuk potensinya sendiri yaitu aksesnya mudah dan mewadahi para pengguna yang datang dari sumber lokasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap pencahayaan alami yang masuk ke dalam ruang interior bangunan Koenko tidak dipengaruhi dari bentuk bangunan sekitarnya. Hal ini karena batas-batas bangunan memiliki satu lantai, sehingga lantai 2 pada ruang Koenko sendiri mendapatkan pengoptimalan terhadap cahaya alami yang masuk. Selanjutnya itu untuk objek perancangan yang saya ambil, itu proyek saya sendiri, yaitu berada di Point Lab Coworking Space yang beralamat di Gedung Geraha Pos Indonesia, lantai 6, Jalan Banda, nomor 30, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi Point Lab Coworking Space merupakan salah satu bisnis properti yang dikelola oleh PT Pos Properti Indonesia dan merupakan anak perusahaan PT Pos Indonesia yang memiliki target pengunjung yang cukup beragam dari berbagai profesi seperti startup, UMKM, pekerja lepas, pekerja kreatif, mahasiswa, dan profesi lainnya. Point Lab Coworking Space juga diharapkan dapat menjadi bisnis yang profitable bagi coworker dan PT Pos Properti Indonesia sendiri melalui Point Lab atau aset properti,
tersebut dapat dijadikan sebagai profit generator dan dapat berkontribusi di lingkungan PT Pos Indonesia atau Persero. Untuk fasilitas yang tersedia itu ada lobby, ada short area, private office, meeting room, function room, musola, tempat wudhu, pantry, ruang staff, smoking area, toilet, dan locker room. Untuk jam operasionalnya sendiri itu untuk hari Senin sampai Jumat buka jam 8 pagi sampai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Sabtu buka jam 8 pagi sampai jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pada hari Minggu itu libur. Selanjutnya itu ada permasalahan dan analisa site. Untuk permasalahan yang saya temukan yaitu fasilitas ruang yang tersedia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para pengguna, konsep desain yang masih belum memenuhi persyaratan coworking space dalam memenuhi kebutuhan pengguna, pengolahan elemen interior yang kurang tepat membuat ketidaknyamanan bagi pengguna ruang. Untuk potensinya yaitu berada di lokasi yang cukup strategis di tengah kota Bandung yang dikelilingi bangunan komersil seperti kafe, restoran, hotel, kantor, sekolah, dan factory outlet, dan juga menjadi salah satu coworking terbesar di Bandung. Selanjutnya mengenai analisa site, untuk site plan-nya sendiri dengan luas yang terdesain itu ada 2.173 meter persegi, dengan luas total untuk lantai 6-nya itu ada 3.644 meter persegi. Untuk orientasi mataharinya bergerak dari bagian belakang bangunan menuju ke arah depan bangunan, sehingga pada bagian sisi kanan bangunan mendapat pencahayaan matahari yang sangat optimal atau banyak. Untuk batas bangunan, untuk batas utaranya itu ada factory outlet dan cafe. Bagian timur ada sekolah, hotel, kejaksaan. Bagian selatan ada gereja, kafe, dan restoran. Dan bagian barat ada factory outlet dan cafe. Untuk arah anginnya sendiri bergerak dari utara ke arah selatan, sehingga bagian depan fasad akan mendapatkan banyak penghawaan alami. Untuk kebisingan karena bangunan berdekatan dengan jalan raya, maka bagian depan dan samping bangunan akan mendapatkan kebisingan dengan tingkat yang tinggi sehingga ruang-ruang yang berada di depan bangunan dan samping bangunan perlu penerapan material akustik untuk meredam bunyi. Untuk potensi view-nya sendiri pada bagian depan fasad memiliki view yang paling bagus karena tidak terhalang oleh pepohonan ataupun bangunan lainnya, sedangkan pada bagian samping kiri, samping kanan, dan belakang bangunan cukup terhalang oleh pepohonan dan bangunan lain sehingga view bangunan lain tidak terlihat. Selanjutnya untuk pendekatan desain yang akan saya terapkan pada perancangan ulang Point Lab Coworking Space ini adalah pendekatan perilaku. Berdasarkan hasil wawancara, penyebaran kuesioner, dan literatur, alasan penggunaan pendekatan ini dikarenakan pendekatan ini berkaitan dengan pengguna ruang, yaitu ada staf atau pengelola dan pengunjung, area ruang serta aktivitas yang ada di Point Lab Coworking Space lantai 6 di Geraha Pos Indonesia Bandung. Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkapnya. Untuk pengguna ruangnya sendiri terdiri dari staf atau pengelola dan pengunjung dengan kriteria rentan usia antara 19 sampai 45 tahun yang berasal dari lokal maupun internasional sehingga perilaku yang tampak akan sangat berbeda-beda mengingat budaya dan usia para pengunjung. Dan selanjutnya untuk ruang-ruangnya sendiri dikategorikan berdasarkan aktivitas yang ada. Untuk aktivitas yang ada di dalam Point Lab Coworking Space lantai 6 di Geraha Pos Indonesia Bandung adalah solo aktivitas yang terdiri dari individual workspace, locker storage, dan print station. Ada juga collective activities yang terdiri dari coworking area dan shared area. Dan juga ada group activities yang terdiri dari private office, meeting room, dan informal meeting room. Selain itu juga terdapat communal activities yang terdiri dari ruang komunal, prayer room, book room, dan pantry. Dan ada socializing activities yang terdiri dari auditorium, ruang komunal, prayer room, smoking area, staff room, dan pantry. Untuk studi preseden yang saya gunakan itu ada gedung Kementerian BUMN Jakarta. Jadi gedung Kementerian BUMN telah berubah yang menampilkan pencahayaan arsitektur yang ikonik, menghasilkan kantor yang modern dengan fasad yang futuristik, dengan mengusung konsep arsitektur interior industrial, serta seiring dengan penyesuaian organisasi baru, Kementerian BUMN yang mengusung semboyan akhlak diyakini akan memberikan spirit atau semangat baru pada insan-insan yang bekerja di dalamnya. Nah, pada area kerja ini tata ruang kantor menggunakan layout open space sehingga interaksi antar pegawai lebih fleksibel. Adapun bench dan sofa-sofa di area informal digunakan untuk pegawai jika sedang suntuk bekerja di meja kerjanya masing-masing. Selanjutnya yaitu mengenai konsep perancangan, yaitu ada saya bagi menjadi tiga, yaitu ada tema, konsep, dan pengayaan. Untuk temanya sendiri saya mengangkat TRICO yang berarti Community, Communication, dan Collaboration. Yang saya harapkan dari tema ini dapat memperkuat identitas dari objek perancangan yang diambil, yaitu coworking space. Untuk konsepnya sendiri yaitu Connection to Nature. Jadi saya berharap dengan konsep ini dapat memberikan relaksasi kepada para pengunjung ataupun staf
Karena seperti yang kita ketahui bahwa coworking kebanyakan digunakan untuk aktivitas bekerja sehingga banyak yang mudah stres dan lelah, maka solusi yang akan diimplementasikan untuk memberikan relaksasi kepada para staf dan pengunjung adalah dengan menerapkan unsur-unsur alam ke dalam ruang. Untuk penggayaan yang saya gunakan adalah penggayaan modern tropical. Jadi penggayaan modern tropical ini merupakan penggayaan yang mengutamakan fungsi, bentuk, ukuran, dan material yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan mampu beradaptasi dengan lingkungan alam sekitar. Nah, hal utama yang menjadi titik berat dalam penggayaan adalah kondisi suhu yang tinggi serta kelembapan yang tinggi. Selanjutnya ada konsep kedekatan ruang. Untuk yang di bagian kiri itu ada matriks, yang di bagian kanan adalah bubble diagram. Selanjutnya juga ada zoning dan blocking. Untuk di bagian sebelah kiri itu ada zoning dan di bagian kanan ada blocking. Dan ini adalah konsep kedekatan ruang yaitu berupa aktivitas, pergerakan, staf dan pengunjung. Dan ini adalah hasil desain layout yang sudah saya kerjakan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.